Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan memberikan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat, khususnya di subuh menjelang pagi ini. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-39 di dalam pembahasan kitab ini. Dan di dalam atau di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang targhib fi salawatil khams wal muhafatu 'alaiha wal iman biwujubiha. Anjuran untuk mengerjakan salat 5 waktu, menjaganya dan mengimani akan kewajibannya. Iya, di dalam bab ini itu kita akan bacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukil oleh penulis rahimahullahu taala. Itu ada sebanyak 33 hadis. Ya. Nah, dan ini mungkin bagian yang pertama pertemuan kita dari pembahasan bab ini, itu bab atau poin anjuran salat 5 waktu, anjuran untuk menjaganya dan mengimani akan kewajibannya. Ya. Jadi ada 33 hadis yang akan kita bacakan berkaitan tentang bab ini, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar sebagaimana yang disyariatkan dan diperintahkan untuk kita. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis apa yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan selainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya tiada Tuhan, tiada zat yang benar diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan menunaikan haji, ya,
ke menunaikan haji bagi yang mampu. Iya, dalam riwayat yang lain, wa tahajjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Iya. Maka Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan perkara yang kedua, dan ini disebut dengan arkanil Islam, rukun Islam. Rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Iya. Menegakkan salat. Iya. Dan menegakkan salat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya sekadar mengerjakan salat atau berdiri, sujud, ruku, dan mengerjakan ritual-ritual salat sebagaimana yang kita pahami, tapi yang dimaksud menegakkan salat di sini adalah menegakkan bahwasanya salat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang yang telah berislam. Itu satu. Dan meyakini akan kewajibannya bahwasanya salat itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah atas seorang muslim yang balik, yang berakal. Nah, dan ditegakkannya salat itu adalah dikerjakannya salat dengan ikhlas. Salat itu dikerjakan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi SAW telah tegas bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Orang yang mengumpulkan semua poin ini, itulah orang yang dikatakan menegakkan salat. Itulah orang yang dikatakan telah menegakkan salat. Baik. Hadits yang kedua adalah hadits yang terkenal, hadits yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, suatu ketika kami sedang duduk di sisi Nabi SAW. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah SAW. Ithtala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabin shadidu sawadi sya'r. Seketika itu muncullah seorang lelaki yang pakaiannya putih, rambutnya begitu hitam, la yura alaihi atharus safar. Tidak nampak padanya seorang yang sedang bersafar. Wala ya'rifu minna ahadan, dan kami tidak mengenalnya, satupun dari kami tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia duduk menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhithayhi, dan menempatkan tangannya di atas pahanya. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini menunjukkan tentang ketawaduan seseorang yang duduk. Dan seseorang ini, semua yang disebutkan di akhir hadis, karena hadis cukup panjang, dia adalah malaikat Jibril. Dia malaikat Jibril. Tatkala beliau berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal bait." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Inilah Islam. Dalil yang kedua tentang anjuran untuk mengerjakan salat. Anjuran untuk mengerjakan salat dan kewajibannya. Karena dia adalah rukun dari rukun Islam. Dia adalah rukun dari rukun Islam, bahkan dia adalah rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Baik.
Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya dia menjaga salatnya, memperhatikan salatnya, khususnya dari salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, yakni salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Baik. Selanjutnya hadis yang ketiga, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasul sallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ara'aitum law anna nahran bi bati ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min darani syai'. Qala fakadzalika mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Dua hadis tadi cukup menerangkan kepada kita tentang kewajiban salat 5 waktu dan hendaknya salat itu dijaga, ditunaikan tentunya tepat pada waktunya, karena salat ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang terikat ya dengan dalil waktu, jumlah rakaatnya, bacaan-bacaan yang dibaca di dalamnya, dan semua hal yang berkaitan tentang salat tersebut. Ya, olehnya itu wajib bagi kita mengerjakan salat dan wajib pula bagi kita untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat itu. Ya. Nah, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa hal yang wajib ditunaikan, ya. Dan apa yang makruh, apa yang sunnah, apa yang bisa membatalkan salat, dan hal-hal yang berkaitan tentang salat wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Ya. Nah, dan tidak mungkin kita bisa mengerjakan salat sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali kita belajar. Ya, olehnya itu penting dan wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari ilmu, khususnya yang berkaitan tentang hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, dua hadis tadi mencukupi ya. Dua hadis tadi mencukupi ya untuk kita ya, bahwasanya salat itu adalah perkara yang wajib untuk dijaga, perkara wajib untuk ditegakkan. Iya. Selanjutnya hadis yang ketiga yang tadi kita bacakan, yang barusan kita bacakan, itu menyebutkan tentang keutamaan menjaga salat 5 waktu. Iya. Nah, keutamaan menjaga salat 5 waktu. Iya. Dan hadis-hadis yang akan datang berikutnya juga seperti itu ya, akan menyebutkan tentang keutamaan ya, menjaga salat 5 waktu. Ya, agar apa? Agar kita termotivasi untuk mengerjakan dan menegakkan salat. Ya. Karena seseorang apabila dia mengerjakan suatu amalan, ya, maka di antara perkara yang membuat seorang itu termotivasi untuk mengerjakannya adalah adanya ganjaran pahala. Iya. Nah, baik. Hadis yang ketiga, Nabi SAW sebutkan, ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yaktasil minhu kullu yawmin 5 marrat. Ya, bagaimana menurut kalian apabila ya, kalian ya, di hadapan pintu rumah kalian ya, terdapat ya, air yang seseorang mandi darinya sebanyak 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah akan tetap pada dirinya kotoran? Jika seseorang di antara kalian di hadapan pintu rumahnya ada tempat untuk dia mandi di dalamnya 5 kali sehari. 5 kali sehari dia mandi. Apakah pada dirinya akan tersisa kotoran? Kalau maka para sahabat berkata, la yabqa min darani syai'. Tentu tidak akan tersisa sedikit pun kotoran ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Demikianlah permisalan seseorang yang menjaga salat 5 waktu. Fayamhullahu bihinna khataya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Orang yang menjaga salat 5 waktu ibarat orang yang mandi 5 kali sehari. Yang seseorang apabila dia mandi 5 kali sehari tidak akan tersisakan padanya kotoran
Demikian pula orang yang menjaga salat 5 waktu, tidak akan menyisakan, atau itu menjadi sebab dosa-dosanya akan dihapuskan, kesalahan-kesalahannya akan digugurkan. Nah, tentu apabila dia menegakkan salat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini syarat diterimanya suatu amalan. Amalan itu dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Jadi menjaga salat 5 waktu sebab Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Baik, selanjutnya hadits yang berikutnya kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahun ma lam tukshal al-kabair. Ini diantara syaratnya. Salat 5 waktu, antara salat yang satu dengan salat yang lain, antara salat subuh ke salat duhur, antara salat duhur ke salat asar, antara salat asar ke salat maghrib, antara salat maghrib ke salat isya, antara salat isya ke salat subuh lagi, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan antara salat Jumat dengan Jumat berikutnya kaffaratun lima bainahun, penggugur dosa-dosa antara keduanya. Maksudnya seseorang setelah melaksanakan salat subuh, mungkin dia melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setelah salat subuh baru saja kita mengerjakan ibadah. Ini salat subuh, mungkin sebentar sampai duhur kita melakukan dosa. Mata kita melihat sesuatu yang haram, telinga kita mendengar sesuatu yang yang haram. Kaki kita mungkin melangkah ke tempat yang haram, tangan kita mungkin mengerjakan sesuatu yang haram, jari-jari kita mungkin mengetik sesuatu yang haram. Apa saja dosa yang kita kerjakan, maka salat duhur yang nanti kita kerjakan antara salat subuh dan salat duhur menghapus dosa-dosa dan kesalahan di antaranya. Tapi apa syaratnya? Kata Nabi SAW, malam tuksha al-kabair, selama seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar, atau selama dosa-dosa besar tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Baik, jadi ibadah itu bisa diterima oleh Allah, salat kita bisa diterima oleh Allah dan bisa menjadi penggugur dosa-dosa dan bisa menjadi sebab kita meraih keutamaan. Syarat yang pertama, salat itu dikerjakan ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua adalah salat itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Syarat yang ketiga adalah kita menjauhi dosa-dosa besar. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran untuk meraih keutamaan berupa pahala dari amalan salat kita ataupun amalan-amalan ibadah kita yang lainnya, itu syaratnya ikhlas dan ittiba serta menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga wajib untuk kita mengetahui tentang apa itu dosa-dosa besar, untuk kita terjauh, agar kita terjauhkan darinya, agar kita terhindar darinya, agar kita tidak mengerjakannya. Karena ini diantara syarat amalan yang kita kerjakan bisa menjadi penggugur dosa, seperti salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya salat tentunya. Salat itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi seorang hamba apabila dia kerjakan ikhlas, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Seperti dosa yang paling besar, syirik. Karena tidak ada manfaatnya seorang mengerjakan salat, berapa ribu rakaat dia kerjakan, salat wajib, salat sunnah dia jaga, puasa dia jaga, zakat dia kerjakan, dia berhaji, dia umroh, bahkan ditambah dengan amalan-amalan yang lain, sedekah rajin, dia berbakti kepada orang tua, dia menjaga silaturahim dan amalan-amalan yang lainnya, akan tetapi dia melakukan dosa-dosa besar seperti syirik misalnya, maka tidak ada manfaat amalan-amalan tersebut. Ketaatan-ketaatan yang lainnya tidak ada manfaatnya apabila dia mengerjakan dosa-dosa besar. Di antaranya dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Maka wajib kita mengetahui tentang apa itu dosa-dosa besar agar kita menjauhinya. Dan di sana banyak karya ilmiah dari para ulama yang menuliskan tentang macam-macam dosa-dosa besar. Di antaranya adalah Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala menulis kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Baik.
Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya hadits yang berikutnya, hadits yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams kaffaratun lima bainahuma. Iya, salat 5 waktu itu menghapuskan kesalahan dari apa yang berada di antaranya. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW kemudian juga bersabda, ara'aita law anna rajulan kana ya'tamilu wa kana baina manzili wa baina mu'tamili 5 anharin fa idza ata mu'tamalahu amila fihi ma syaa Allah fa asabahu al-wuskhu aw al-araq fa kullama marra binaharin iktasal ma kana dhalika yubki min daranihi fa kadzalika as-salah kullama amila khati'atan fada fastaghfara ghufira lahu ma kana qablaha. Ya, hadis riwayat At-Tabrani, Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang tidak mengapa kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan syahid hadis ini banyak. Baik, salat 5 waktu itu penggugur dosa-dosa di antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian apabila ada di antara kalian yang bekerja dan di antara rumah dan tempat kerjanya terdapat 5 sungai, ya, yang dia mandi di dalamnya. Ya. Nah, setelah dia bekerja, setelah dia melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya, dia terkena kotoran, dia mungkin berkeringat karena dia kerja. Lalu setiap dia lewati sungai itu, dia pun mandi. Ya. Jadi antara rumahnya dari tempat kerjanya ada sungai. Berangkat dia tempat kerja, pulang ke rumahnya, singgah lagi ke sungai dulu, mandi. Begitu setiap saat. Iya. Maka kata Nabi SAW, apakah akan tersisa di badannya kotoran dan keringat? Ya, apabila dia setiap pulang kerja, dia mandi di sungai tersebut. Iya. Tentu jawabannya tidak. Maka demikianlah ya keutamaan salat. Ya, setiap kali seseorang melakukan kesalahan, ya, antara salat dengan salat berikutnya, dan dia berdoa dan dia memohon ampun kepada Allah, ya, maka kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berikan tambahan di sini bahwasanya ya kesalahan, ya, dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Ya. Nah, semuanya di awal pembahasan tadi, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama tentang pembagiannya, ya, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Iya. Nah, dan ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Iya. Nah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seorang hamba untuk pertama adalah bertobat, beristighfar atas dosa yang dia kerjakan. Iya. Beristighfar, bertobat atas dosa yang dia kerjakan. Iya. Lalu kemudian menyesali dari dosa tersebut. Iya. Menyesali dari dosa tersebut. Terus yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengerjakan dosa itu kembali. Tidak mengulangi dosa tersebut. Iya, dengan cara apa? Memutus semua jalan yang bisa menjerumuskan dia untuk kembali mengerjakan dosa itu. Ya, ini syarat taubat. Ya, ini syarat taubat. Ya, kalau benar syarat ini terpenuhi pada diri seorang yang melakukan dosa, maka diterima taubatnya. Sampai pun setelah dia bertobat, dia mengerjakan dosa, dia kembali melakukan dosa tersebut, maka dia kembali bertobat. Ya, dengan syarat itu. Iya. Nah, adapun apabila dia mengerjakan dosa berkaitan antara dirinya dengan manusia yang lain, maka ya, ada syarat tambahannya, yaitu dia meminta kehalalan atau meminta maaf kepada orang tersebut. Iya. Jika dia mengambil hartanya, maka hartanya dikembalikan. Iya. Nah, jika dia telah mencederai kehormatannya, maka iya, dia meminta maaf untuk minta kehalalan. Baik.
Nah, barulah kemudian ya keutamaan salat yang dijadikan sebab-sebab menggugurkan kesalahan dan dosa itu bisa diraih setelah hal yang tadi kita sebutkan ya, kesalahan yang dikerjakan atau dosa yang dikerjakan ya harus tobatnya seperti itu. Ya, makanya di sini Nabi SAW yang menyebutkan ya, kullama amila khati'atan fada'a wastaghfar. Ya, setiap dia melakukan kesalahan, dia berdoa dan memohon ampun. Iya. Dia memohon ampun. Ya, maka kesalahannya akan ya diampuni. Ya, dan ini ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah taubat. Ya, dan kebaikan yang paling utama yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan kesalahan, terjatuh dalam dosa adalah dia bertobat. Ya, Nabi SAW bersabda, ya ittaqullah haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atil hasanata tamuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dan iringilah kebaikan, ya. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Tatkala seseorang melakukan keburukan, maka yang pertama dia iringi dari bentuk kebaikan adalah taubat. Taubat ini adalah kebaikan yang pertama yang harus mengiringi kesalahan dan keburukan seorang hamba. Taubat. Iya. Begitu banyak keutamaan taubat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang yang benar taubatnya. Wa amila amalan salihah. Dia beriman dan dia beramal saleh, mengiringi tobatnya dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan dengan kebaikan. Iya. Nah, selain diampuni, keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Ini keutamaan taubat. Baik, dan di antara sebab dosa-dosa digugurkan adalah ya, mengerjakan salat, dan ini salat ini adalah amal saleh yang paling agung ya. Nah, salat adalah amalan yang paling agung yang nanti akan datang ya tentang keutamaan salat itu. Nah, dia adalah amalan yang sangat agung ya. Dia adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hendaknya kita jaga dan kita perhatikan. Walaupun kita lihat sebagian kaum muslimin itu meremehkan perkara salat. Ya, ada yang salat tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Ada lagi salat keluar dari waktunya. Ada lagi yang meremehkan salat, diakhirkan salatnya. Ada lagi bahkan meninggalkan salat karena malas. Bahkan di sana ada yang meninggalkan salat yang mengira ataupun menyangka bahwasanya salat itu tidak diwajibkan atasnya, waliyadzubillah. Ya, dan ini bertingkat-tingkat hukumnya, itu disebutkan oleh para ulama. Orang yang meninggalkan salat, ya, menganggap salat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Iya. Nah, namun orang yang tidak salat, ya, karena kemalasannya, tapi dia yakini bahwa salat itu wajib, maka dia berdosa. Dan ini diantara dosa-dosa besar. Ya. Ini diantara dosa-dosa besar, yaitu meninggalkan salat. Baik. Selanjutnya hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah setiap ya kalian, di mana dia mandi darinya sebanyak 5 kali setiap harinya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahtarikuna fa idza sallaitumus subha ghasaltaha aw ghasalatha thumma tahtarikuna fa idza sallaitumudh dhuhr ghasalatha thumma tahtarikuna fa idza sallaitumul asr ghasalatha thumma tahtarikuna fa idza sallaitumul maghrib ghasalatha thumma tahtarikuna fa idza sallaitumul isya ghasalatha thumma tanamuna fala yaktubu alaikum hatta tastayqidu. Iya. Nah, kalian ya, kalian terbakar ya, kalian terbakar. Ya. Kata Nabi SAW, tahtarikuna. Kalian terbakar. Iya. Fa idza shallaitumus subh,
Ya, apabila kalian salat subuh, maka ya dia pun tercuci. Ya. Nah, ya, maksud di sini terbakar, ya, tahtarikun adalah terjerumus dalam kebinasaan. Ya, terjerumus dalam kebinasaan, terjerumus dalam dosa yang besar yang menyebabkan seseorang terancam, ya, dibakar, yaitu disiksa di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ya, akan tetapi apabila dia mengerjakan salat maka dia tercuci. Ya. Seperti api yang tersiram oleh seperti api yang disiram oleh air, ya padam apinya. Jadi kalau orang terbakar karena dosa, karena kesalahan, ya, maka pada saat dia mengerjakan salat subuh maka dia tersirami lagi. Ya, padam lagi apinya. Ya, setelah salat subuh terbakar lagi, maksudnya mengerjakan lagi dosa, mengerjakan lagi kesalahan. Lalu dia salat duhur, maka tersirami lagi dengan air. Ya, padam lagi apinya. Ya, terhapuskan lagi kesalahannya. Ya, setelah salat duhur, dia mengerjakan lagi kesalahan. Ya, dia salat asar, ya, terhapus lagi kesalahannya. Ya. Nah, dirinya yang tadi terbakar dengan kesalahan, dengan dosa, ya, disirami lagi dengan air. Ya, demikian pula, ya, tatkala dia selesai mengerjakan salat isya seperti itu, thumma tanamu, lalu kemudian dia tidur dalam kondisi seperti itu, fala yuktabu alaikum hatta tastayqitu. Ya, maka tidak dituliskan dosa sampai kalian terbangun. Jadi kalau dia bangun lagi salat subuh. Ya, setelah salat subuh, ya, antara salat subuh dengan duhur dia mengerjakan dosa. Ya, dia terbakar, ya, dengan dosanya, dengan kesalahannya, dengan maksiatnya. Pada saat dia berwudu, dia mengerjakan lagi salat duhur, ya, terhapuskan lagi dosa-dosanya. Ini manfaat dari salat 5 waktu. Iya. Baik. Ya, di hadis yang berikutnya disebutkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin, ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fatfi'uha." Ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang senantiasa menyeru. Ya, di setiap datangnya waktu salat, wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian, ya, kepada api yang telah kalian nyalakan. Ya, ini menjelaskan atau kaitannya dengan hadis yang tadi. Iya. Bangkitlah kalian kepada api yang telah kalian nyalakan. Maksudnya api yang telah kalian nyalakan adalah dosa yang kalian telah kerjakan, maksiat yang telah kalian lakukan. Iya. Naam. Iya. Fa'atfi'uha, padamkanlah dia. Bagaimana cara memadamkan api yang telah dinyalakan? Iya, api yang diibaratkan dosa ini, bagaimana caranya menggugurkan dosa? Dengan salat. Iya. Nah, jadi seseorang berbuat dosa, berbuat kesalahan itu seolah-olah dia telah menyalakan api. Iya. Nah, semakin dia berbuat maksiat maka semakin besar api yang dia telah nyalakan. Iya. Dan untuk memadamkannya adalah dia mengerjakan ketaatan. Iya. Di antaranya adalah padamkanlah api tersebut dengan mengerjakan salat. Iya. Nah, hapus kesalahan-kesalahan kita dengan mengerjakan salat. Iya. Tentu dengan syarat tadi, salat dikerjakan ikhlas, ittiba, dan kita menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Itu 9 hadis yang kita bisa bacakan di pertemuan yang ringkas ini. Insyaallah masih ada beberapa hadis, ya, masih ada 23 hadis, ya, karena ada 33 hadis yang dinukil di dalam bab ini, ya, atau riwayat disebutkan dalam bab ini berkaitan tentang pembahasan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita melanjutkannya di pertemuan yang berikutnya. Ini besok insyaallah taala di pertemuan atau di jam, di waktu yang sama. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi untuk kita senantiasa menjaga salat kita, khususnya di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innas salat, ya, 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sungguhnya salat, ya, di sisi seorang mukmin itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling utama, ya, amalan yang paling afdal, maka Nabi SAW menjawab, as-salatu, ya, ala waktiha. Ya, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita menjaga salat. Ya, maksud menjaga salat semuanya yang tadi kita sebutkan, ya.
menjaga salat, yaitu meyakini bahwasanya salat itu adalah hal yang diwajibkan untuk kita. Menjaga salat adalah mengerjakan salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat adalah menyesuaikan salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.